Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu. Saya mahasiswi UINHAS Jember, Prodi Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview tentang kepemimpinan, manajemen konflik, dan juga sumber daya manusia, yaitu sebagai tugas diklat lanjutan di Kopma Pandalungan UINHAS Jember. Jadi yang pertama itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini adalah termasuk seni untuk memotivasi sekelompok orang dalam bertindak dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif ini didasarkan pada gagasan yang dikomunikasikan secara efektif kepada orang lain. Jadi gunanya kepemimpinan ini untuk memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi. Baik, yang kedua itu adalah sumber daya manusia, yaitu salah satu komponen yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu perusahaan atau institusi. Jadi sumber daya manusia ini merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dan sumber daya manusia ini salah satu fungsinya adalah fokus pada kegiatan rekrutmen anggota, pengelolaan, dan juga pengarahan keanggotaan dalam suatu organisasi. Dan nantinya sumber daya manusia ini akan dilatih dan diasah kemampuannya dalam organisasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pada organisasi tersebut. Yang ketiga adalah manajemen konflik. Manajemen konflik ini merupakan suatu proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki konflik, tujuannya agar mendapatkan resolusi yang diinginkan. Dan dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik ini dilakukan agar seseorang dapat berpikir secara rasional, logis, dan juga menanggapi suatu konflik dengan baik. Kemudian ada cara mengelola konflik dengan tepat, yaitu yang pertama adalah melibatkan diri kita dalam penyelesaian konflik tersebut. Dan yang kedua, memisahkan pihak-pihak yang berpotensi memiliki konflik agar mengurangi timbulnya konflik yang ada. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan seksama semua pihak yang memiliki konflik. Tujuannya agar kita tahu mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Dan yang keempat adalah menjelaskan dengan rinci inti konflik yang terjadi tanpa terkesan bertele-tele. Dan manajemen konflik ini memiliki fungsi, yaitu untuk mengembangkan kemampuan anggota. Karena dengan adanya manajemen konflik ini secara tidak langsung telah mengajarkan dan melatih anggota dalam menyelesaikan masalah untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan juga rasional. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih kemampuan anggota dalam menyelesaikan konflik dengan baik dan benar. Yang terakhir, untuk meningkatkan rasa saling menghormati antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Dan ada 5 strategi manajemen konflik. Yang pertama adalah akomodatif. Strategi ini dilakukan untuk mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dan kedua adalah menghindari, yaitu strategi menghindari ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan secara tergesa-gesa atau terburu-buru. Ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik, solusi kreatif yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang keempat adalah kompromi. Dalam strategi ini, kompromi dilakukan dalam pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik agar mau mengalah. Dan yang kelima adalah kompetisi. Strategi kompetisi ini tindakan tegas yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak jarang dapat mengorbankan pihak lain. Namun tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini. Mungkin itu saja video review saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.